Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya ingin menampilkan sebuah partai menarik yang dimainkan Magnus Carlsen saat berjumpa dengan Judith Polgar di ajang Grenke Rapid tahun 2008. Pokoknya seru gamenya. Ada menteri yang ditukar dengan dua benteng. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Judith Polgar yang putih memulai permainan dengan pion E4. Magnus Carlsen merespon dengan pertahanan Sisilia C5, kuda F3 dan D6. Selanjutnya Polgar pion D4, dan ini langsung direspon Magnus pion makan pion dan kuda merebut kembali. Kuda F6 yang menyerang pion, yang ini kemudian dibela dengan kuda. Kemudian Magnus memainkan pion G6, varian naga dari pertahanan Sisilia, di mana gajah hitam ini akan fianchetto di petak G7 dengan target pusat dan sepanjang diagonal ini. Putih mengikuti dengan gajah E3 dengan tujuan untuk membangun baterai untuk membongkar sisi raja hitam. Hitam menempatkan gajah di G7, F3. Putih memperkuat pusatnya sambil menghentikan hitam dari menempatkan kudanya ke petak G4, di mana ini akan menyerang gajah putih. Oke, hitam mengembangkan kuda ke C6 dan putih meneruskan rencananya menteri D2. Tidak hanya mempersiapkan rokade panjang, tetapi juga membangun baterai untuk meluncurkan gajah ke petak H6. Magnus melakukan rokade, dan untuk sementara waktu putih tidak dapat menempatkan gajah ke H6 karena menteri hitam juga harus mengawal kuda D4. Karena itulah di sini Polgar melanjutkan pengembangan gajah ke C4, menghentikan hitam memainkan D5. Magnus mengembangkan gajah D7, kemudian Judith rokade panjang, mempersiapkan panggung untuk permainan tengah yang panjang. Kedua pemain yang melakukan rokade berlawanan biasanya melahirkan partai yang sengit. Biasanya kedua pemain beradu cepat menciptakan serangan di sayap yang berbeda. Magnus menggeser benteng ke C8, secara tidak langsung mengontrol gajah putih, sehingga putih dengan hati-hati mengembalikannya ke belakang ke B3. Kuda hitam melompat ke E5, tampak akan melompat ke C4, di mana ini dapat menyebabkan beberapa masalah, dan putih memulai operasi di sisi sayap raja dengan G4, menciptakan badai pion. Hitam membalas dengan B5, juga dengan badai pion, tapi di sayap yang berbeda. Keduanya tampak ingin buru-buru membongkar ke arah raja lawan. Akankah putih mau bertukar antara pion hitam B5 dengan pion putih F6? Di sini putih menekan dengan G5 dan hitam menyerang balik dengan B4, sama-sama menyerang kuda. Bila sekarang pion makan kuda, ini kurang bagus untuk putih karena hitam akan menangkap di C3. Pion menyerang menteri yang memenangkan tempo, dan ini memaksa pion merebut kembali, merusak struktur pion dengan menciptakan double pion yang lemah. Jadi putih menjatuhkan kudanya ke E2, dan setelah Magnus menyelamatkan kudanya dengan kuda melompat ke H5, Judith menempatkan pion F4. Magnus melompat kuda ke C4 yang menekan menteri dan gajah. Putih mematahkan dengan makan melalui gajahnya. Hitam menangkap kembali dengan benteng. B3 datang menyerang benteng. Hitam menjatuhkannya ke C7, di mana hitam masih bisa menggandakan benteng di sepanjang file C. Setelah Judith menggerakkan kuda ke G3, Magnus langsung menempatkan benteng ke petak C3. Setelah petak ini lepas dari pengawalan kuda putih, langkah ini juga bagus karena membuka diagonal menteri untuk bermanuver ke A5. Tapi positifnya untuk putih, setelah pertukaran kuda makan kuda, ini akan membuka sisi raja hitam dengan menangkap dengan pion. Putih menggeser rajanya ke B1, mengantisipasi langkah menteri hitam berikutnya yang ke A5. Mendekati raja putih, putih mendorong F5, bersiap untuk membongkar perisai raja hitam dengan badai pion. Hitam mengikuti dengan benteng C8, mengadakan pada file C. Putih mengancam dengan dorongan F6. Hitam membalas dengan E5, saling menyerang. Putih melompatkan kuda ke F5. Magnus meraih kuda dan Judith merebut kembali dengan pion. Hitam merebut pion F7, benteng makan pion F7, menciptakan ancaman mat. Dan ini kemudian kedua benteng hitam bertukar dengan menteri putih. Tapi di sini raja telah meninggalkan pengawalan pion A2. Menteri hitam menyambarnya.
Jika raja ke C1, maka raja tidak bisa lari dalam jangka panjang. Jadi putih memindahkan ke D3, di mana raja masih bisa melarikan diri ke ujung papan yang lain. Sekarang hitam bisa saja mengambil pion B3, tapi ia memutuskan untuk menyelamatkan gajahnya yang masih diserang ke peta F8. Putih menggeser benteng ke C1, meraih file terbuka, dan hitam memainkan D5, memperluas ruang, membatasi gerak raja putih, dan sambil membuka diagonal gajah. Sekarang benteng C8 tampak menakutkan, tetapi menteri hitam akan ke A6 yang menggarpu benteng. Jadi rencana hitam untuk menusuk melalui baris belakang sementara belum bisa dilakukan. Judith memainkan benteng lainnya ke D1. Magnus memainkan menteri B2 dengan cerdik mengontrol petak D4 sehingga sekarang mengancam mat dengan pion E4. Judith melihat ini dan ia memindahkan gajah D2 yang memungkinkan raja berlari menyelamatkan diri. Hitam akhirnya mengambil pion B3. Skak, raja E2. Magnus mendorong E4, mengancam mendekatkan menteri ke petak F3. Putih menghalangi visi hitam dengan menempatkan gajah ke E3. Menteri B2 skak. Putih menyembunyikan raja ke E1. Kemudian menteri berayun sambil makan pion. Dan sebagai gantinya, putih mengambil pion dengan benteng. Carlsen menarik mundur menterinya ke B8 untuk mengawal pion B-nya promosi. Judith kemudian menumpuk bentengnya di file D. Magnus tanpa ragu mendorong pion B3. Judith benteng D8 tampak menakutkan karena mengenai menteri sambil juga mengancam gajah ke C5. Tetapi Magnus mengikuti dengan menteri B4 skak sambil mengawal petak C5 dari pendudukan gajah putih. Raja F2, sekarang hitam harus sangat tepat karena putih berencana mengangkat benteng ke D4, memukul menteri dan kemudian ke D5 untuk memungkinkan gajahnya pergi ke petak C5, di mana keadaan ini bisa berbahaya untuk hitam. Dalam posisi ini, hitam hanya mempunyai satu langkah tepat untuk mempertahankan keunggulannya. Dapatkah sobat semua menemukan apa langkah yang tepat untuk hitam? Ya, Magnus menemukan langkah penyelamatan sekaligus langkah kemenangan itu. Pion B2. Bagaimana putih menghentikan pion itu? Ia memainkan benteng B1 memblokade. Menteri A5 menyerang benteng dan pion. Judith menggerakkan benteng ke A8. Magnus mengambil pion, mendorong raja ke E1. Magnus mengembalikan menteri ke A5 skak. Setelah raja ke F2, dia menjatuhkan menteri ke C7, mengancam ke petak C2 untuk dapat menggarpu benteng. Sekarang putih tidak bisa mengambil pion dengan benteng karena menteri putih akan ke H2, menusuk raja dan benteng. Jadi putih menggeser benteng ke D1 dengan ide benteng ke D8 lalu mengambil gajah dan skak mat. Namun Magnus tidak memberi kesempatan. Dia menukikkan menteri ke H2 skak, menendang raja ke E1, menteri H1 skak, dan begitu raja bergerak maju, hitam mengorbankan menteri dengan makan benteng. Di posisi ini Judith Polgar menyerah karena apabila partai dilanjutkan, raja makan menteri, pion promosi menjadi menteri untuk mendapatkan keuntungan material yang besar. Jawaban asal otak video kemarin, gajah C8 dengan maksud menghabisi pion hitam. Apabila di sini putih menang. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.